Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Selaku Menko Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan, pernyataan Mahfud MD ini tak bisa didebat. Ia pun membenarkan politik uang tetap ada di pilkada langsung ataupun lewat DPR. Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sesuatu yang seolah tak bisa didebat lagi. Tepatnya, ia menilai pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diselenggarakan secara langsung ataupun lewat DPRD ini sama-sama berpotensi terjadi politik uang. Hal ini telah disampaikannya melalui webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative di Jakarta pada hari Sabtu 5 September 2020. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama adanya, hanya mungkin berbeda modelnya. Sama-sama ada money politik, mau eceran atau mau borongan kan begitu, sama-sama tidak bisa dihindari. Begitu tegas Mahfud, seperti dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari Antara News. Bahkan saat adanya perdebatan pilkada harus langsung atau tidak, sudah pernah ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada ini sama saja. Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politicsnya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke boto-boto, pada rakyat pakai amplop satu-satu. Begitu jelas Mahfud. Dalam detailnya, Menko Polhukam itu juga menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menemukan banyak sekali kecurangan-kecurangan luar biasa dalam pilkada. Kecurangan itu pun mulai dari penggunaan dana dari pemerintah oleh petahana di masa lalu hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas. Kalau nggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada, mulai dari pidana sampai administratif. Begitu kata Mahfud. Untuk itu memang sempat ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD. Tetapi dalam prosesnya ternyata pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat, bukan DPRD. Maka, pemikiran kembali ke DPRD tak bisa dikembangkan dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem itu. Jadi itu sudah final secara hukum. Itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung. Karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah. Perdebatan pun sudah selesai. Begitu tegas Mahfud. Pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak di sejumlah daerah pada Desember 2020 nanti disebutkan masih diwarnai oleh politik uang. Dalam diskusi press gathering MPR Rumah Kebangsaan di Serang, Banten, pada hari Sabtu 5 September, Ketua Fraksi P3 di MPR, Muhammad Arwani Tomafi, tidak memungkiri kalau menghapus praktek politik uang bukanlah hal yang mudah. Menurut Arwani sendiri, selagi belum ada kesadaran dari semua pihak, maka praktik ini pun sulit untuk dihilangkan. Ini dinilai sulit dihilangkan karena belum adanya kesadaran semua pihak tentang pentingnya pilkada yang bersih dari praktik politisasi uang. Oleh karena itu, sebagai rumah kebangsaan, sudah semestinya MPR menjadi pilot yang mengikis praktik buruk dalam demokrasi ini. Kalau saja semua pihak memiliki kesadaran tinggi akan bahaya politik uang, maka pelaksanaan pilkada yang menjadi pesta demokrasi masyarakat di daerah-daerah diyakini akan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik. Begitu ucap Arwani. Isu politik uang dalam pilkada disinggung oleh Arwani menyusul pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan hal senada. Menurut Mahfud, baik pilkada langsung ataupun tidak langsung, politik uang pun tetap akan terjadi. Sebab politik uang bisa saja datangnya dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, bisa dari partai politik, bahkan datangnya bisa dari masyarakatnya itu sendiri sebagai pemilih. Tapi saya pernah mengurai, itu tradisi calon yang memulai. Kelakar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini. Arwani pun mengatakan, dari beberapa pilkada di daerah yang ia temui, ada partai politik yang berupaya menegakkan aturan main dengan menolak mahar politik. Namun politik uang justru muncul dari tim pendukung paslon yang memaksakan rekomendasi dengan sejumlah uang. Parpol yang meminimalisir tapi paslonnya yang ngubar-ngubar. Sebut Wakil Ketua Umum P3 ini. Realitas di masyarakat pun juga seringkali seperti itu. Boleh jadi
paslon dan partai selaras dan memiliki visi misi yang bagus, tapi masyarakat punya keinginan lain. Kalau nggak ada uangnya, maka nggak mau nyoblos. Begitu ungkap Arwani. Dia mengungkapkan, inisiatif politik uang juga kerap datang dari masukan tim support paslon seperti lembaga survei maupun konsultan politik. Alasan untuk mempengaruhi pemilih di wilayah yang dianggap masih lemah untuk paslon tertentu. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti keprihatinan di masyarakat tentang fenomena pasangan calon pilkada melawan kotak kosong yang masih mewarnai penyelenggaraan pilkada. Hidayat mengatakan, pilkada melawan kotak kosong sebenarnya tidak perlu terjadi apabila syarat angka threshold pengajuan paslon dalam pilkada ini diturunkan. Kalau angka threshold sebagai persyaratan pengajuan calon diturunkan, maka dalam pilkada calon menjadi banyak dan tidak akan terjadi apa yang disebut penanganan kotak kosong. Oleh karena itu, ia berharap para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah dan DPR mau merevisi syarat pengajuan angka batas minimal threshold pengajuan pasangan calon untuk pilkada berikut di masa yang akan datang. Selama ini, syarat pengajuan pasangan calon pilkada diikat oleh ketentuan pasal 40 nomor 10 Undang-Undang tahun 2016 tentang pilkada, mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD. Selain itu, pencalonan juga bisa dilakukan dengan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Syarat pengajuan yang dibatasi oleh angka threshold sebesar itu, menurut Hidayat telah memberatkan banyak pihak yang sebenarnya ingin maju dalam pilkada tertentu dan terbentur oleh ketentuan tersebut. Di sisi lain, ruang hadirnya calon independen dalam pilkada tidak semudah yang diharapkan publik. Selaku Menko Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan, pernyataan Mahfud MD ini tak bisa didebat. Ia pun membenarkan, politik uang tetap ada di pilkada langsung ataupun lewat DPR. Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sesuatu yang seolah tak bisa didebat lagi. Tepatnya, ia menilai pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diselenggarakan secara langsung ataupun lewat DPRD ini sama-sama berpotensi terjadi politik uang. Hal ini telah disampaikannya melalui webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative di Jakarta pada hari Sabtu 5 September 2020. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama adanya, hanya mungkin berbeda modelnya. Sama-sama ada money politik, mau eceran atau mau borongan kan begitu, sama-sama tidak bisa dihindari. Begitu tegas Mahfud, seperti dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari Antara News. Bahkan saat adanya perdebatan pilkada harus langsung atau tidak, sudah pernah ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada ini sama saja. Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politicsnya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botol-botol, pada rakyat pakai amplop satu-satu. Begitu jelas Mahfud. Dalam detailnya, Menko Polhukam itu juga menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menemukan banyak sekali kecurangan-kecurangan luar biasa dalam pilkada. Kecurangan itu pun mulai dari penggunaan dana dari pemerintah oleh petahana di masa lalu hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas. Kalau nggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada, mulai dari pidana sampai administratif. Begitu kata Mahfud. Untuk itu memang sempat ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD. Tetapi dalam prosesnya ternyata pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat, bukan DPRD. Maka, pemikiran kembali ke DPRD tak bisa dikembangkan dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem itu. Jadi itu sudah final secara hukum. Itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung. Karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah. Perdebatan pun sudah selesai.
Begitu tegas Mahfud.